lagi di YouTube channel Viola Tarot. Perkenalkan, nama saya Hansen. Kali ini sesuai dengan thumbnailnya, kita akan ngebahas tentang situasi kantor atau pekerjaan kamu yang udah nggak kondusif. Jadi kalian merasa bahwa kok kayaknya kantor ini udah nggak nyaman, udah nggak aman. Jadi ada kepikiran dan rasa untuk resign. Tapi kalau mau resign takut juga, takut nggak dapat kerjaan lagi, atau misalkan takut ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kamu itu takut terjadi gitu loh. Tapi kalau misalkan mau stay juga bingung, kenapa? Karena udah nggak nyaman. Kalau orang udah nggak nyaman kerja tuh, jadi udah nggak fokus, jadi badannya di mana, pikirannya di mana, ya nggak sih? Nah, jadi kali ini dalam tanya tarot ya, pilih kartu, semoga bisa memberikan insight-insight untuk teman-teman dalam mengambil keputusan ya. Semoga bisa dengan bijak mengambil keputusan. Nah, namanya juga pick a card, jadi nanti akan ada 3 pile ya, ada diwakili oleh 3 aksesoris. Yang pertama warna merah, kemudian warna putih dan warna biru. Silahkan teman-teman memilih mau yang mana, nanti kita akan kupas satu persatu ya. Jadi silahkan pilih. Oke, ternyata kalian memilih pile yang pertama dengan aksesoris warna merah. Oke, kita put aside dulu ya. Kita akan shuffle kartunya. Dan dalam shufflean ini karena bersifat online, jadi pemilihan kartu saya wakilin ya. Saya meminjam energi kalian supaya bisa saya mengambil 2 kartu dari tebaran ini. Oke, kita ambil kartu pertama yaitu yang ini. Kemudian yang kedua adalah yang ini. Oke, kita rapikan dulu untuk sisa kartu tarot yang lain. Oke, kita susun ini kartunya. Oke, kartu pertama itu kita akan dapetin insight, kita akan read. Kartu pertama ini menjelaskan tentang kenapa sih kantor kamu tuh sebenarnya, ada apa sih sebenarnya, ada kisruh atau ada something wrong atau something off di situ ya. Kita akan coba lihat sebenarnya apa persoalannya sampai kantor kamu itu tidak kondusif. Oke, ternyata the Fool. Oke, kalau the Fool ini keluar artinya ada suatu penutupan chapter sebelumnya di mana akan ada chapter baru berikutnya ya. Jadi kalau dilihat ini intuisi saya mengatakan bahwa di kantor kamu tuh ada yang namanya perubahan strategi, ada perubahan habit ya. Otomatis kalau misalkan strategi perusahaan itu berubah, otomatis serta merta ya cepat atau lambat itu culture atau habit di perusahaan itu akan berubah. Bisa jadi di susunan manajemen kamu tuh ada perubahan ya. Mungkin ada geser sana geser sini atau ada yang digantikan ya, ada yang di replace ya, jajaran manajemen top manajemennya. Jadi mereka memiliki visi atau misi, vision and mission yang baru ya, yang fresh. Jadi kenapa di kantor kamu tidak kondusif lagi ya kan, kurang menyenangkan karena ada pergeseran habit atau culture. Jadi strategi yang dikeluarkan itu merubah habit yang lama ya. Bisa jadi perusahaan kamu tuh memiliki goals yang baru ya. Bisa jadi yang speednya tuh tinggi atau mungkin targetnya tuh melebihi dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, akhirnya itu berdampak kepada middle management dan juga yang di manajemen yang di bawahnya lagi ya. Jadi otomatis semua lini itu akan terpengaruh ya. Tapi asal kamu tahu di perusahaan kamu ini kelihatannya itu sebenarnya mempunyai itikat baik ke arah yang jauh lebih baik sebenarnya. Nah, kalau kamu merasa tidak kondusif, bisa jadi karena kamu harus terpaksa beradaptasi dengan habit yang baru ini gitu. Jadi kalau saran dari kartu tarot ini, harusnya kamu bisa mengambil langkah bijak. You have to be adaptable. Kamu harus bisa mengadjust diri kamu dengan culture yang baru ini, dengan strategi yang baru ini. Kenapa? Karena kartu The Fool ini sebenarnya adalah something really a good card gitu, kartu yang bagus gitu loh. Kalau misalkan kita niatnya bagus, itu kedepannya itu akan lancar, akan terbuka jalannya. Tapi balik lagi, jika misalkan kamu sudah antipati dari awalnya, itu bisa jadi akan kurang mulus ke depannya. Oke? Sekarang kita akan lihat kartu kedua. Kartu kedua ini akan menjelaskan bagaimana caranya supaya kamu mendapatkan insight, bisa mendapatkan hasil outcome yang bagus dari kartu pertama ini ya. Kalau kita lihat di sini kartu kedua adalah Six of Swords. Oke, kalau Six of Swords ini mau nggak mau ya, terpaksa kamu ini kan berhubungan dengan logic, intelektualitas dan pikiran ya, mind ya. Jadi kalau kartu Six of Cards ini keluar, mau nggak mau kamu terpaksa harus siap nggak siap, suka nggak suka harus merubah. Kamu harus mengikuti alur yang terjadi di perusahaan kamu saat ini. Kalau kamu bilang ini tidak kondusif, kalau kamu mau survive, kamu mau nggak mau harus mengikutinya ya. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya kartunya The Fool ini niatnya bagus, cuma mungkin karena berubah habit itu menjadi kayak nggak semua orang tuh betah dan tahan, dan kamu kena impactnya ya. Kamu merasakan hal yang sama juga, jadi tidak nyaman ya kan, jadi tidak leluasa. Tapi percayalah ya, kalau kamu meninggalkan habit yang lama, culture yang lama, kamu akan bisa survive ya. Karena kartu ini mengatakan bahwa mau tidak mau kamu harus meninggalkan kebiasaan atau mindset yang lama supaya kamu bisa melaju ke tempat yang baru yang lebih baik ya. Tapi kalau kamu tidak bisa mengadaptasi ya mau tidak mau kamu akan tenggelam, kamu akan tertinggal dan kamu tidak akan survive di situ. Oke? Bisa jadi kan dengan 2 kartu ini kamu akan tambah bingung gitu ya. Aduh, tapi gimana ya kan? Jadi sekarang gimana? Saya tuh harus resign atau stay? Oke, kita butuh bantuan dari The Lenormand card ya. Kita akan coba shuffle kartunya. Kita butuh penegasan. Jadi Lenormand card ini bersifat present ya, physical element world banget gitu. Jadi ini lebih ke arah present sekarang ya, saat ini, menjelaskan ya kok kamu bisa untuk melakukannya apa untuk saat ini ya. Kita ambil satu kartu. Kita taruh di sini, kita akan baca kartunya apa. Oke, ternyata The Reaper. Kalau kamu lihat di sini kan dari narasinya danger, warning, and reckoning. Nah, kalau kamu bisa lihat sendiri ya bahwa
bagaimana supaya kamu survive di situ ya, supaya kamu bisa mengatasi hal-hal apa yang kamu merasa tidak nyaman ya. Di sini sudah relate sekali kartunya dengan yang dua ini. Jadi kamu akan mendapatkan suatu peringatan ya, bahwa kalau kamu benar-benar tidak bisa menyesuaikan diri, kamu kecenderungannya tidak akan bisa survive di situ ya. Jadi kamu akan dibutuhkan untuk rekonsiliasi dengan diri kamu sendiri, menerima keadaan, kenyataan bahwa saat ini manajemen perusahaan sudah berubah ya. Mau tidak mau saya harus mengikuti ya kan. Jadi kalau misalkan kamu bisa beradaptasi, kamu bisa mengikuti alurnya ya, kamu akan survive, kamu akan bisa lasting di situ ya. Masalah nyaman tidak nyaman, kalau dilihat di sini memang sangat tidak nyaman sekali kondisi di pekerjaan kamu saat ini ya. Dan memang ini kecenderungannya memang agak agak pedas, agak tajam, agak ada sesuatu yang serius gitu loh di kantor kamu itu. Jadi saran saya supaya kamu bisa survive, kamu harus bisa beradaptasi. Kamu harus bisa untuk punya inisiatif tinggi menyesuaikan ya. Dan kalau misalkan kamu tidak bisa menyesuaikan, saya sarankan kamu lebih baik berpikir untuk mencari pekerjaan baru, atau kamu bisa untuk resign ya. Kecenderungannya seperti itu. Oke? Semoga menjawab untuk teman-teman yang memilih part pertama ya. Semangat terus untuk teman-teman yang memilih part pertama. Untuk part kedua, stay tune. Oke, ternyata teman-teman memilih part kedua dengan aksesoris warna putih. Oke, kita akan simpan di samping sini dulu ya. Kita akan shuffle kartunya. Karena sifatnya online, maka kalian akan pemilihan kartu akan saya wakilkan. Saya meminjam energi kalian dalam memilih kartu dari shufflean kali ini ya. Saya akan mengambil dua kartu. Nanti saya akan jelaskan kedua kartu itu apa saja maksudnya. Kita ambil dulu kartu pertama di sini mungkin ya, satu, dan kemudian kartu kedua di sini. Oke, kita rapikan dulu untuk kartu-kartu sisanya. Oke, kita rapikan dan kita taruh sini. Kita susun dulu dua kartu yang tadi kita pilih. Oke, kartu yang pertama ini akan menjelaskan tentang latar belakang background. Ya, apa sih yang menyebabkan perusahaan kamu atau tempat kerja kamu ini jadi nggak kondusif, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Kita buka dulu. Oke, ternyata Nine of Pentacles. Oke, kalau kita lihat di sini sebenarnya ya, ini sebenarnya kartu yang bagus walaupun memang hanya minor arcana ya, atau rahasia kecil ya. Kalau saya lihat di sini sebenarnya di perusahaan kamu itu sedang di peak, sedang di puncaknya, akan memetik hasil dari sesuatu yang telah ditanamkan jauh-jauh sebelumnya. Bisa jadi ini terkait dengan keputusan strategis yang sebenarnya itu sudah digadang-gadang akan terjadi, ya kan? Dan ini sebenarnya sebuah hasil kerja keras. Tapi dalam memetik hasil tersebut, ternyata perusahaan kamu tuh harus shifting, harus berubah haluan ya, supaya mendapatkan hasil ini ya. Jadi kalau sebenarnya ini kartu yang positif, tapi karena di kondisi kantor kamu itu tidak kondusif ya, berarti ini ada sesuatu yang mengharuskan manajemen kamu itu putar haluan supaya hasil jerih payah atau apapun yang telah energi yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan hasil tersebut ya kan, mau tidak mau harus shifting supaya bisa terpetik hasilnya. Dan ini sebenarnya impactnya nanti baiknya, impact bagusnya akan ke kamu juga gitu loh. Hanya saja mungkin dari top manajemen menjadi resah, menjadi harus melakukan adaptasi yang sangat cepat dan sangat tinggi ya. Jadi membuat kondisi di susunan di tengah dan di bawah ya, di low class-nya itu menjadi seperti seperti heboh gitu. Nah, tapi sebenarnya kenapa kondisi kantor kamu seperti itu? Sekali lagi, sebenarnya itu sedang ingin memetik hasil dari apa yang telah diperjuangkan selama ini. Hanya saja dipaksa manajemen itu untuk putar haluan, jadi merubah arah strategi dadakan gitu loh. Mau tidak mau harus melakukan itu supaya apa yang telah diusahakan selama ini itu terpetik hasilnya ya. Oke, kita akan lihat outcome-nya tuh sebenarnya bagaimana ya, apakah akan bagus atau tidak gitu loh ya kan, yang akan membuat kamu tuh berpikir harus resign atau tetap stay. Oke, kalau saya lihat di sini Five of Swords nih, kalau kamu lihat di sini ada perenungan ya. Kalau Five of Swords ini memang berhubungan dengan thought, dengan mind, intelektual dan pikiran ya, ke mindset juga. Jadi kalau saya bilang kamu tahan dulu untuk resign, tahan dulu, renungkan dulu ya kan. Belum tentu kamu belum mendapatkan sisi cerita yang lain yang kamu tahu mungkin hanya dari salah satu sumber saja. Jadi lebih baik ya wise-nya, bijaknya, coba deh kamu gali informasi yang lain lagi. Bisa jadi tidak seburuk itu sebenarnya kondisi kantor kamu sekarang ini. Jadi ada baiknya kamu berteman gak cuman dengan orang-orang yang itu aja. Coba deh kamu berteman atau menjalin relasi koneksi dengan yang lain yang tidak biasa kamu hangout atau bertukar informasi. Bisa jadi kamu akan mendapatkan informasi versi yang lain ya. Jadi supaya balance cerita tersebut ya. Kalau saya lihat di sini memang diminta kamu untuk tahan, hold. Keinginan untuk resign kamu harus tahanin dulu ya. Segimanapun di kantor itu tidak nyaman, tolong ditahan dulu ego kamu, emosi kamu ya, keinginan untuk resign ditahan dulu. Oke, kita akan tanya ya kepada Lenormand card untuk penegasan. Kenapa? Karena dengan membuka dua kartu ini kamu tetap rasa nggak nyaman. Gimana dong? Gue nggak bisa nih untuk mengikutinya. Kayaknya tuh kesana sini tuh salah semua, dan apa yang saya usahakan tuh kayaknya nggak pernah dihargai gitu. Oke, kita akan tanya Lenormand card ya. Bagaimana baiknya? Kita akan shuffle, kita pilih kartu di tengah. Saya ambil ya, saya bantu untuk ambil ya.
Oke, kita buka, kita dapat The Fox ya. The Fox itu sesuai dengan narasinya ada informasi mengatakan cunning, caution, self-care. Nah, di sini harus kamu pahami kalau The Fox itu kan lebih cenderung licik ya, lebih cenderung kepada apa ya, sesuatu yang manipulatif ya. Nah, bisa jadi informasi yang kamu dapatkan sekarang itu tidak seperti yang apa ya, yang sebenarnya benar-benar terjadi gitu loh. Bisa jadi benar, berarti relate kan dengan kartu ini bahwa bisa jadi informasi yang kamu dapatkan itu baru setengah, belum keseluruhan, not the whole picture ya kan. Jadi kamu tuh baru ngeliat terus bagian sisi depan frame-nya aja, kamu belakangnya tuh nggak tahu gitu loh. Nah, kartu Lenormand kan ini mengatakan bahwa coba deh kamu untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk resign ya, karena di dalam cerita tersebut itu ada beberapa versi yang bisa jadi kamu sangat terbatas mendapatkan informasinya. Jadi dengan validasi dari kartu Lenormand kan bisa jadi hal tersebut adalah manipulasi sesuatu seorang pihak atau pihak tertentu supaya kalian itu nggak nyaman, jadi akan speak out ke manajemen kenapa begini kenapa begitu. Nah, bijaknya jangan kamu terpancing untuk ke arah itu ya. Kamu harus self care, kamu benar-benar harus caution, harus benar-benar punya mawas diri yang tinggi dalam rangka untuk mengasihani diri kamu sendiri. Artinya dari bacaan reading ini tidak saya bisa mengatakan kecenderungan besarnya adalah tidak terbantahkan. Tolong tahan keinginan untuk resign. Oke, semoga teman-teman bisa mengambil kebijaksanaan yang baik ya dalam mengambil keputusan. Jadi jangan terburu-buru. Oke, terima kasih untuk yang memilih file kedua. Untuk pilihan file berikutnya, stay tune. Ternyata kalian memilih file nomor 3 dengan aksesoris warna biru. Oke, kita akan taruh dulu di samping untuk aksesorisnya. Kita akan shuffle kartunya karena sifatnya bersifat online, maka pilihan kartu dari shuffle ini akan saya wakilkan. Jadi saya meminjam energi kalian ya untuk mengambil kartu-kartu tersebut ya. Kita akan ambil 2 kartu. Kartu pertama di sini kita ambil 1, dan yang kedua kartu saya ambil dari yang paling di sini saja deh. Oke, kita akan rapikan dulu sisa kartu tarot yang lainnya. Kita taruh di sini. Kita akan susun kartunya supaya bagus. Oke, di kartu yang pertama akan menjelaskan, memberikan kamu insight tentang latar belakang atau background yang menyebabkan situasi di kantor kamu atau pekerjaan kamu itu tidak kondusif ya. Ternyata ada The Tower ya. This is a major arcana, rahasia besar ya, kartu utama dalam susunan kartu tarot. Jadi memang benar kantor kamu tuh benar-benar tidak kondusif dan benar-benar lagi pecah sepecah-pecahnya, lagi nggak enak, nggak nyaman. Memang ada something big happen di situ. Ada sesuatu yang sangat besar terjadi di situ yang menyebabkan collapse ya, menjadi tidak nyaman di semua lini, nggak cuma di lininya kamu, tapi top management, di tengah, dan juga di apa yang di bawah, di low-nya juga ya. Sampai kalian di perusahaan kalian itu sampai bingung gitu loh. Ini mulainya dari mana untuk memperbaikinya. Seperti yang kalian lihat di sini adalah sebuah gedung ya, sebuah tower yang pecah sebenarnya, yang meledak, yang hancur gitu loh. Jadi bisa jadi apa yang diharapkan selama ini di kantor kamu punya punya target, punya achievement goals itu bisa jadi itu berantakan semuanya ya. Bisa jadi kantor kamu itu menghadapi situasi yang tidak terpikirkan atau yang tidak diharapkan gitu loh terjadi. Tapi akhirnya terjadi juga gitu loh, dan ini sesuatu hal yang sangat tidak mengenakan, tidak hanya di lini kamu, tidak hanya di lini corporate title kamu aja ya, tapi di semua lini, semua orang, tidak ada satupun yang tidak merasakan hal ini. Dan ceritanya ternyata satu versi, dan memang itu betul ya. Ini memang tidak nyaman, sangat tidak kondusif, dan benar-benar ada kekacauan ya di situ ya. Kita akan lihat dulu kartu kedua untuk melihat outcome-nya apa sih, apakah saya benar-benar harus resign atau stay dulu, bagaimana ya. Oke, ternyata kita mendapatkan Three of Cups. Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya nih pertanyaannya adalah pertanyaan negatif ya, tapi di sini kartunya sebenarnya kartu positif, di mana Three of Cups ini, Cups itu kan berhubungan dengan perhatian, kasih sayang, emosional, intuisi ya. Jadi ini kan sebenarnya perayaan ya. Jadi kalau saya lihat di sini bagaimana caranya ya, saya nggak bilang supaya kamu merayakan kekacauan yang ada di pekerjaan kamu saat ini ya kan, tetapi lebih kepada banyak-banyaklah untuk bersyukur, banyak-banyaklah untuk mengingat berpikiran positif, banyak-banyak berdoa ya kan. Semoga semesta memberikan jalan keluar di perusahaan kamu agar mendapatkan hal yang keajaiban lah, supaya tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Oke, karena sedang azan, kita break dulu, rehat sebentar ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Kita kasih tahu lagi bahwa Three of Cups ini lebih kepada perayaan ya, jadi kegembiraan. Jadi mohon untuk teman-teman menyambut keadaan kantor kamu yang tidak kondusif itu dengan positive mind, dengan dengan riang gembira aja, bahwa tidak ada perusahaan yang selalu mulus terus, dan juga pasti tidak ada perusahaan yang akan jelek melulu. Yang jelas terlihat di sini bahwa perusahaan kamu tuh sedang berusaha untuk bangkit, berusaha untuk memperbaiki semua keadaannya ya. Oke, bagaimana saya menanggapinya ya? Apakah saya benar-benar harus resign atau stay aja? Karena saya tuh udah ngerasa udah kagak udah tidak ada jalan keluar nih, udah gak enak banget ya pokoknya kerjaannya gitu. Oke, kita tanya Lenormand card ya. Kita shuffle, kita ambil satu kartu.
dari sini. Oke, kita akan lihat apa sih kata Lenormand card ya. Oke, di sini ternyata the moon. Jadi ada emotion, intuition, dan fantasy. Dan kalau kartu ini keluar, Lenormand card ingin menambahkan atau memberikan validasi bahwa tolong percaya intuisi kamu. Ya, kamu jangan mau memang sangat menguras emosi ya keadaan kantor kamu saat ini. Tetapi please lah untuk kamu benar-benar menggunakan intuisi kamu. Ya, jika intuisi itu kan didapatkan dengan kamu benar-benar secara internal dan eksternal ya. Internal itu adalah kamu memang merasakannya, jangan-jangan ini hanya bapernya kamu aja gitu loh. Apakah benar-benar kondisi kantor yang tidak kondusif ini akan mempengaruhi karir saya? Apakah saya di situ akan benar-benar menjadi punya jalan buntu dalam bekerja di situ? Dan kalau kartu ini dibilang tolong tahan dan jaga emosi kamu ya, pakailah intuisi kamu untuk bisa memilih dengan bijak apakah saya harus resign atau tidak. Tapi kalau kartu ini keluar, ini kecenderungannya memang agak 50-50 sih ya untuk resign atau tidak, tanpa mengurangi bahwa di kantor kamu benar-benar tidak enak banget gitu loh. Hanya saja karena di sini outcome-nya adalah perayaan, bisa jadi ya kemungkinan besar adalah perusahaan kamu akan survive kok ya, akan survive gitu loh. Nah, jadi di sini 50-50. Kalau kamu memang sangat-sangat tidak nyaman dan sangat sudah putus asa, ya tidak ada masalah juga kamu untuk resign ya kan, karena akan mempengaruhi mental kamu, mungkin kamu menjadi kena anxiety, panic attack, malah kamu mungkin kena GERD, punya asam lambung segala macam. Dan kalau memang badan kamu, pikiran kamu, batin kamu sudah tidak sanggup, ya lebih baik resign saja. Tetapi 50% sisi yang lain itu mengatakan untuk kamu tahan, untuk bisa mengendalikan emosi kamu, pakai intuisi kamu bahwa mungkin saja tidak seburuk yang akan outcome-nya itu tidak akan seburuk yang dipikirkan, ditakutkan selama ini gitu ya. Tapi karena ini kecenderungannya 50-50, saya serahkan lagi kepada kalian. Kenapa? Kalau kalian tahan, kalian mungkin sudah lama bekerja di situ, mungkin sudah dalam hampir 10 tahun, apalagi kalau sudah belasan tahun ya, saya sarankan untuk stay ya, saya sarankan untuk stay. Tapi kalau misalkan kamu masih di situ, masih fresh graduate ya, masih muda, masih umur 20-an, saya sarankan untuk boleh untuk mempertimbangkan resign, tapi dengan catatan kamu sudah harus mempunyai cadangan pekerjaan yang baru ya. Jangan nekat juga gitu loh, jangan nekat untuk resign padahal kamu belum punya pegangan pekerjaan di masa mendatang gitu. Jadi baik sekali kalau kamu sudah mulai untuk mencari kesempatan bekerja di tempat lain ya, tapi jangan dulu resign di tempat yang baru ya. Bisa jadi ternyata seperti yang dibilang di sini, ternyata perusahaan kamu bisa untuk bisa kondusif lagi ya kan. Akhirnya kamu ini nanti takutnya nyesel deh ya kan. Nah, jadi tolong dipertimbangkan. Sekarang balik lagi kepada kondisi fisik kamu, mental kamu, dan juga batin kamu ya. Bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jangan terburu-buru ya. Semuanya itu ada takarannya, ada kadarnya ya. Oke, bagi teman-teman yang memilih part ketiga seperti itu ya. Jika teman-teman ingin mendapatkan detail reading atau readingan yang lebih rinci, bisa untuk melakukan booking dengan saya yang ada tertera di kolom deskripsi ya. Baik, untuk teman-teman yang memilih part yang lain, silahkan stay tune.